Memang dalam berbagai kunjungan yang kita lihat, ada memang yang betul-betul memprihatinkan kondisi smelternya. Dalam artian smelternya sih beroperasi seperti layaknya, tetapi lingkungan, satu kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga oleh teman-teman di sini bahwa kondisi tempat tinggal tenaga kerja asingnya saja itu seperti rumah susun yang sudah sangat tua, sangat tidak layak dihuni. Apalagi tempat tinggal dari pekerja lokalnya. Saya melihatnya, jangan-jangan sel di LP lebih bagus, lebih layak dijadikan tempat tinggal ketimbang apa yang menjadi tempat tinggal dari pegawai lokalnya, pegawai tenaga kerja Indonesianya. Sehingga tadi Bang Syahganda menyampaikan bahwa ya kondisinya itu ya ini mungkin bagian dari neokolonialisme, tetapi bukan kolonialismenya. Saya lihat itu. Saya jangan sampai kemudian kita investigasi, kita lihat kondisi kerja seperti itu, kita lihat kemudian kita telisik ya, dan ini saya pikir menjadi tugas daripada Pak Wamen untuk melihat ya kontrak kerjanya mereka, kerjasamanya seperti apa kontrak kerjanya. Tidak hanya kita bicara masalah nantinya, kita bicara masalah kontrak kerja yang berimbang, tetapi juga harus ada aspek keadilan. Tetapi juga on top of that harus ada aspek apa? Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM di dalam kontrak kerja itu. Sehingga melahirkan apa? Bukan neo-colonialism, tetapi lahirlah neo-slaverism. Perbudakan bentuk baru. Itu yang kita harus cegah. Ya, saya berharap bahwa investigasi yang dilakukan, dan ini kan lintas kementerian, lintas lembaga, lintas instansi dari pihak keamanan, kepolisian, aparat penegak hukum, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja melakukan investigasi, melakukan penelitian di dalam supaya menghasilkan sesuatu yang bisa kita evaluasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang serupa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa investasi yang lahir, yang datang ke sebuah daerah, itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan khusus. Karena menyangkut masalah tradisi, budaya, dan warga setempat. Jadi artinya apa? Jangankan investasi asing, investasi lokal pun, misalnya orang dari Jakarta datang untuk investasi di pertambangan lepas laut pantai di Bangka gitu misalnya. Itu juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, harus merangkul masyarakat lokalnya, harus betul-betul hadir di situ, harus melakukan aksi-aksi yang memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat lokal, memperbaiki fasum, fasos, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, fasilitas olahraga dibangun supaya terjadi keterikatan dan ada kepedulian. Karena apa? Yang namanya sektor pertambangan tidak bisa kita pungkiri aspek eksploitasinya. Bahwa masyarakat dieksploitasi tanahnya, tanah kelahirannya untuk sebuah keuntungan yang besar yang akan dinikmati pengusaha, tetapi minimnya kesejahteraan yang diberikan kepada penduduk yang lahir di situ. Nah itu kita harus cegah. Apalagi kita sebagai negara yang kaya sekali dari sektor pertambangan itu. Ya, jadi saya pikir ini memang harus dijembatani. Jangan sampai nanti ada investor asing yang masuk, kemudian dia terkesan hanya mengeksploitasi saja, tetapi tidak berbagi. Nah, sehingga ketimpangan timbul, kecemburuan sosial timbul, ya tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi hal berikutnya. Saya pernah datang berkunjung ke sebuah ke smelter di Konawe. Baru saja seminggu sebelum kunjungan itu ada terjadi aksi bakar-bakaran juga di sana. Kurang lebih kasusnya seperti ini. Dan ketika kami lihat kondisi bekerjanya, lingkungan kerjanya, lingkungan tempat tinggalnya, fasum-fasos yang tidak terbangun, saya tidak heran mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, jadi ini menurut saya sesuatu hal yang betul-betul menjadi fokus dan perhatian kita untuk mengevaluasi kejadian ini.